percaya bahwa di mana ada pujian penyembahan yang sungguh-sungguh hati, di situ Tuhan bertahta. Dan saya percaya di mana saja kita berada, Tuhan hadir dan bertahta dalam kehidupan kita. Nah, mari saya ajak Anda buka ayat terkenal, Lukas 15. Lukas 15 mulai dari ayat yang ke-11. Lukas 15 ayat yang ke-11. Lukas 15 adalah satu pasal yang sengaja disusun sedemikian rupa berisi 3 perumpamaan. Ketiga perumpamaan ini disampaikan, saya percaya, secara bersamaan oleh Tuhan Yesus pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, pada audiens yang sama. Perumpamaan pertama, Anda tahu perumpamaan tentang domba yang terhilang. Ada satu domba hilang di antara 100, berarti 1%. Satu domba di antara 100, 1%. Dan perumpamaan kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Satu dirham hilang di antara 10 dirham, berarti 10%. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Sebenarnya perumpamaan tentang anak terhilang menunjuk dan merujuk hanya kepada anak sulung sebenarnya, bukan anak bungsu. Kepada anak sulung. Tetapi saya percaya anak sulung adalah anak yang terhilang di dalam rumah, sementara anak bungsu adalah anak yang terhilang di luar rumah. Berarti dari antara dua anak, dua-duanya hilang, satunya terhilang di luar rumah, anak bungsu, dan satunya terhilang di dalam rumah, anak sulung. Jadi 100%. Jadi perumpamaan domba yang hilang, kehilangannya 1%. Perumpamaan domba yang hilang adalah kehilangan domba di luar rumah, sebab dombanya lari dari luar rumah. Jadi domba terhilang, 1 di antara 100, 1% hilangnya di luar rumah. Dirham yang hilang, 1 di antara 10 dirham, berarti 10%, dan kehilangannya ada di dalam rumah. Jadi dirham yang hilang ada di dalam rumah. Sementara anak yang terhilang, dua-duanya hilang, satu terhilang di luar rumah seperti domba yang terhilang, satunya terhilang di dalam rumah seperti dirham yang terhilang. Dan kehilangan yang terjadi adalah kehilangan 100%. Tapi hari ini biarkan saya membawa Anda pada kisah anak yang terhilang, tetapi mengkhususkan diri pada anak bungsu. Nah, mari lihat Lukas 15 ayat yang ke-11 mulai. Lukas 15 ayat 11. Tuhan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya, ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan dia pun mulai melarat, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya, ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya, ayat 17. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini justru mati kelaparan. Aku akan bangkit, ayat 18, dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, ya Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya,
Kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sampai di situ saja. Anda mungkin sudah tahu ceritanya, mungkin saya hanya review sebentar sekali lagi. Jadi ada seorang ayah punya 2 orang anak, kemudian anak bungsu datang kepada bapaknya meminta warisannya, bagian yang menjadi warisannya. Tentu saja bagi kita yang hidup di daerah timur, bagi adat timuran, meminta warisan pada orang tua, padahal orang tua masih hidup, masih sehat, adalah sebuah tindakan yang sangat kurang ajar. Sebab seakan-akan menyuruh orang tua kita untuk cepat meninggal. Dia tidak sabar untuk seakan-akan menunggu orang tuanya cepat mati. Jadi tindakan anak bungsu ini dalam adat ketimuran tentu saja ada sebuah tindakan yang sangat tidak pantas. Tapi yang menariknya adalah sang bapak kemudian mengikuti kehendak sang anak, sekalipun dia tahu bahwa anaknya justru akan hancur justru karena menginginkan kekayaan tersebut. Sama seperti peristiwa Adam dan Hawa. Kalau ada orang tanya sama saya, kalau Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengapa sih Tuhan kemudian tetap menaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat di sana? Dan buat saya, itulah yang dilakukan oleh sang bapa terhadap anak bungsu. Sekalipun dia tahu bahwa sang anak mungkin tidak akan mampu mengolah kekayaannya dengan baik. Sang anak bungsu mungkin akan jatuh dalam foya-foya, dalam kesenangan yang sia-sia. Tetapi hubungan selalu bicara tentang kepercayaan. Sama-sama katakan di tempat Anda masing-masing. Hubungan adalah kepercayaan. Dasar dari sebuah hubungan sebenarnya bukanlah cinta, tapi dasar dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Cinta itu sendiri dibangun di atas dasar kepercayaan. Sebab kita hanya bisa mencintai mereka yang kita percayai. Demikian pula Tuhan, ketika Tuhan mau membangun hubungan dengan manusia, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, Tuhan harus mengambil sebuah risiko di mana Anda dan saya bisa salah dalam pilihan kita. Tetapi sebagai bentuk kepercayaan, sebagai bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita, Dia melakukan hal itu sebab Dia mau membangun hubungan dengan kita. Nah, sang ayah kemudian singkat cerita memberikan apa yang menjadi bagian dari anak bungsu. Alkitab berkata beberapa hari kemudian anak bungsu menjual harta kekayaan yang dia dapatkan, pergi menjauh dari sang bapa, dari rumah bapa, berfoya-foya di negeri yang jauh. Dan ketika dia berfoya-foya, maka terjadilah kelaparan dalam negeri di mana dia berada. Sehingga hari itu pengeluaran anak bungsu menjadi lebih besar daripada pendapatannya, sebab memasuki musim paceklik sama seperti pandemi hari ini. Ketika gaya hidup Anda tidak bisa diturunkan, gaya hidup Anda dan saya tidak bisa direm, maka seringkali pendapatan menjadi lebih kecil daripada pengeluaran. Dan kalau ini diteruskan terus-menerus, maka Anda dan saya akan melarat seperti anak bungsu menjadi melarat. Singkat cerita, akhirnya dia miskin, tidak punya apa-apa, harus bekerja di seorang majikan, dan pekerjaannya adalah menjaga kandang babi. Anda dan saya tahu bahwa orang Yahudi itu tidak bisa makan babi. Sementara hari itu sang anak bungsu ada menjaga kandang babi. Berarti bisnis ini adalah bisnis ilegal. Bisnis ini adalah bisnis black market. Bisnis ini adalah bisnis yang tidak benar. Orang yang hidup melarat seringkali rela melakukan apapun termasuk dosa. Orang yang kekurangan cinta akan bersedia melakukan apapun sekalipun itu dosa. Dia mau dugem, dia akan dugem hanya untuk memuaskan cintanya. Dia akan cari seks di mana saja secara bebas hanya untuk memuaskan hati yang kosong. Demikian orang melarat, orang miskin. Rela mencuri, rela merampok, rela korupsi, rela ini dan itu hanya karena dia merasa hidupnya kurang. Walaupun mungkin dia hidup sudah bergelimbangan harta. Tetapi kekayaan bukanlah sebuah keadaan, kekayaan adalah kondisi hati. Sekali lagi ya,
Kekayaan bukanlah kondisi dari sebuah keadaan. Nggak peduli berapa banyak yang Anda miliki, tetapi selama hati Anda selalu merasa kurang, maka sesungguhnya Anda ini nggak kaya, Anda ini miskin. Tetapi Anda boleh tidak punya banyak harta benda, tapi hati Anda berlimpah dengan kebajikan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera. Maka sesungguhnya Anda kaya. Sekali lagi ya, kaya bukan kondisi keadaan. Kaya itu kondisi hati. Kalau kaya kondisi keadaan, seandainya kekayaan adalah kondisi keadaan, saya tanya sama Anda, tolong Anda bisa jawab kalau bisa di tempat Anda masing-masing. Kalau seandainya kekayaan adalah kondisi keadaan, berapa sih standar supaya kita bisa disebut orang kaya? Berapa banyak harta benda yang harus kita miliki supaya saya baru disebut orang kaya? Bagi orang yang hanya punya 10 juta di tabungannya, berpikir bahwa 1 miliar itu akan menjadi kaya. Tapi coba tebak, kalau Anda punya 1 miliar, seringkali beli satu rumah di kota besar, belum cukup 1 miliar. Anda beli rumah sekalipun 1 miliar. Uang 1 miliar Anda harus habis, langsung habis. Terus kendaraannya dari mana? Terus Anda makan sehari-harinya bagaimana? Perawatan rumah sehari-harinya bagaimana? Bagi orang yang punya sedikit, 1 miliar itu kaya. Tapi bagi orang yang sudah punya 1 miliar, 1 miliar itu nggak pernah cukup. Oke lah, mari kita taruh 10 miliar. 10 miliar juga nggak akan cukup. Kalau Anda sudah punya 10 miliar, tidak akan pernah cukup. Semakin banyak Anda miliki, semakin banyak pengeluaran yang Anda lakukan. Banyak orang kaget bahwa semakin banyak yang dia miliki, ternyata pengeluaran dia akan semakin besar. Ternyata 10 miliar juga nggak pernah cukup. Berapa standar kaya sesungguhnya? 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar? Anda akan jawab tergantung orangnya. Kenapa jawaban Anda tergantung? Sederhana, sebab kekayaan bukan kondisi sebuah keadaan. Kekayaan itu sebenarnya kondisi hati. Kalau hati Anda cukup, maka berapapun yang Anda miliki, Anda akan merasa lebih. Kalau Anda bisa mencukupkan, itu yang diajarkan oleh Paulus. Kalau hati ini bisa merasa cukup, maka tidak peduli berapapun yang Anda miliki. Hasil hati ini penuh, maka Anda akan merasa kaya. Anda nggak akan nyolong. Sekalipun Anda nggak punya banyak di tabungan, asalkan hidup bisa makan hari ini, bisa makan besok, punya simpanan lebih dikit, nggak apa-apa. Kenapa? Sebab hati Anda udah penuh. Nggak punya banyak, tetapi Anda kaya. Sebab kekayaan itu hati. Tapi ada orang punya banyak, tapi terus mengejar keuangan. Sampai liver rusak, ginjal rusak, keadaan rumah tangga hancur. Sebab anak nggak pernah lihat bapak di rumah. Anda itu sebut kaya atau miskin? Kalau saya jawab, Anda boleh berkelimpangan harta. Tetapi hati Anda ini miskin. Oleh sebab itu, kondisi hati itu sangat-sangat penting. Justru dari hati mengalir kehidupan. Nah, singkat cerita, akhirnya sang anak bekerja pada tempat yang gelap. Ada di kandang binatang, babi. Dan waktu dia menjaga babi, Alkitab berkata, makan makanan babi. Makanan sisa, ampas. Makan babi pun nggak bisa. Wah, itu nasibnya benar-benar sial, Bapak Ibu. Artinya anak bungsu ini tunggu babi makan dulu, baru dia bisa makan. Artinya bagi sang majikan, babi binatang lebih penting, lebih mahal harganya daripada anak bungsu. Hari ini Anda mungkin ada pada satu situasi yang nggak gampang. Satu situasi yang nggak mudah. Orang pandang Anda, binatang masih lebih berharga daripada Anda. Orang seringkali pandang Anda ini sampah. Orang pandang Anda ini rusak. Orang pandang Anda ini hancur. Orang pandang Anda ini terpuruk. Anda bahkan memandang diri Anda menjadi tidak berharga. Hari itulah titik krusial dalam hidup sang anak bungsu, di mana dia harus memilih, dia harus berubah atau mati. Dia harus berubah atau mati. Bapak Ibu, saya pernah baca satu buku judulnya yang mengintrik saya. Itu menggelitik saya, dan judulnya adalah Change or Die. Berubah atau mati. Dan saya percaya hidup itu adalah perubahan. Dan ketika perubahan terjadi, ketika kita tidak mau berubah, maka kita akan dibunuh oleh perubahan itu sendiri. Sekali lagi ya, salah satu hal yang pasti dalam kehidupan adalah perubahan. Hidup pasti berubah. Tetapi ketika perubahan itu datang dan kita tidak mau berubah, maka kita akan dilindas oleh perubahan itu sendiri. Hidup itu harus mau berubah. Mau berubah ke arah yang lebih baik tentu saja bagi kita. Bahkan tanda dari pertobatan adalah perubahan.
Orang yang ngomong bahwa dia baru bertobat, tetapi kemudian tidak ditunjukkan dengan sebuah perubahan, maka orang itu sebenarnya tidak pernah bertobat. Orang itu cuma nyesel. Nyesel. Seringkali ada banyak orang bertobat nyesel sebab ketahuan. Kalau nggak ketahuan, nggak nyesel. Sebab ngapain saya goblok banget, kok bisa ketahuan? Sebenarnya penyesalan begitu. Tapi dia tidak pernah mau menunjukkan perubahan. Pertobatan tanpa perubahan itu bukanlah pertobatan. Sekali lagi ya, pertobatan harus selalu diikuti oleh perubahan. Kalau Anda benar-benar bertobat, hidupmu harus berubah. Caramu memperlakukan orang lain berubah, bisnismu berubah, cara engkau bekerja berubah. Maka oleh sebab itu, mari ketika perubahan itu datang, kita harus mau berubah. Waktu perubahan sementara datang hari ini. Maukah kita berubah atau tidak? Nah, ada 3 hal yang dilakukan oleh anak bungsu ini supaya dia bisa berubah. Ada 3 hal yang saya mau share dengan Anda yang dilakukan oleh anak bungsu ini sehingga dia bisa mengalami sebuah perubahan. Mari Anda lihat ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Nomor 1, apa yang dilakukan anak bungsu ini supaya dia bisa mengalami sebuah perubahan? Nomor 1, Lukas 15 ayat 17 berkata, lalu dia menyadari keadaannya. Garis bawahi kata menyadari keadaannya. Kalimat ini penting bagi saya. Dalam bahasa Inggris terjemahannya ada yang mengatakan, and he come to his senses. Dan dia datang pada pemikirannya yang benar. Baru dia sadar, benar-benar sadar. Ada terjemahan berkata, and he come to himself. Tapi saya suka terjemahan yang berkata, and he come to his senses. Dia kembali pada kesadarannya yang sesungguhnya. Otaknya baru jalan. Kalau Anda lihat ayat 17, dia berkata, ngapain gua goblok banget? Di rumah bapakku banyak orang kerja. Tapi orang kerja di rumah bapak bisa makan jauh lebih enak daripada saya. Pada saya ini anak. Orang mau berubah, bukan karena orang lain dia bilang dia salah. Orang baru mau berubah kalau dia bisa bilang sama dirinya sendiri, gua sudah salah. Sekali lagi ya. Orang berubah bukan karena orang lain bilang sama dia, kamu goblok. Bukan. Kita baru mau berubah kalau kita bisa bilang sama diri kita sendiri, kenapa kamu goblok? Orang mau berubah bukan karena orang lain yang bicara pada dia. Dia baru mau berubah kalau dia bisa bicara dan menegur dirinya sendiri. Dia mengubah nomor 1, cara berpikirnya yang berubah. Mengapa? Sebab cara berpikir yang berubah adalah permulaan dari perubahan keadaan. Sekali lagi, perubahan cara berpikir adalah permulaan dari perubahan sebuah keadaan. Permulaan dari perubahan. Kalau Anda mau mengalami keadaan yang berubah, nomor 1 yang harus Anda lakukan, Anda mengubah cara berpikir. Tadi saya katakan soal pertobatan. Pertobatan bahasa Yunani-nya kan bagus. Metanoia seperti yang Anda tahu. Tapi metanoia kan bukan merubah keadaan. Metanoia tidak pernah berarti merubah perilaku dan kelakuan. Enggak. Metanoia itu meta, berubah. Noia, know, cara berpikir. Berarti yang disebut metanoia nomor 1 adalah berubah cara berpikir. Sebab bagi Alkitab sederhana, kalau cara berpikir Anda bisa berubah, maka satu kali keadaan Anda pasti akan berubah. Sebab perubahan keadaan dimulai dari perubahan cara berpikir. Kalau cara berpikir Anda nggak pernah berubah, Anda cuma bilang, oh ya deh, saya percaya Yesus. Tapi gaya hidup Anda masih tetap sama, cara Anda bekerja tetap sama, cara Anda memperlakukan orang tetap sama, keras kepalanya tetap sama, maka Anda sesungguhnya tidak mengalami pertobatan. Sebab Anda lihat, semua perubahan selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Satu kali saya pernah nakal. Saya nakal, saya tanyai orang. Saya tanya orang begini, Bapak, Pak, Anda kan orang Kristen, Pak. Bapak percaya nggak bahwa Alkitab adalah jawaban untuk semua masalah? Dijawab karena orang Kristen. Percaya, Pak, Alkitab jawaban atas semua masalah. Saya bilang, baik, Pak. Boleh tanya lagi, Pak? Oh, boleh, Pak. Saya bilang, Pak, kalau Alkitab jawaban atas semua masalah, saya punya utang 50 juta. Saya baca Alkitab 50 pasal. Pertanyaan saya, apakah utang saya 50 juta langsung hilang secara ajaib? Dia diam sebentar. Dia mikir.
Dia bilang, nggak begitu juga Pak Doni. Saya bilang, mungkin kurang banyak ya Pak ya. Saya punya utang 50 juta. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki. Selesai satu perjanjian Kejadian sampai Maleaki, utang saya 50 juta langsung lunas secara ajaib. Dia diam, dia mikir lagi, garuk kepala bilang, ya nggak begitu juga sih Pak. Saya tanya, kalau begitu kenapa Bapak berkata bahwa Alkitab adalah jawaban atas semua masalah? Kalau masalah utang saja Alkitab nggak bisa selesaikan. Membaca Alkitab tidak menyelesaikan utang saya. Dia diam, kemudian dia kasih jawaban yang bagus sekali. Dia berkata begini, kalau begitu menurut Pak Pendeta bagaimana jawabannya? Dia balik sama saya, itu jawaban bagus. Dia bilang, menurut Pak Dodi bagaimana jawabannya? Saya jawab begini, Pak, saya percaya bahwa Alkitab adalah jawaban atas semua masalah. Tapi saya percaya Alkitab menjadi jawaban atas semua masalah. Bukan karena Alkitab mengubah keadaan seseorang. Tapi Alkitab menjadi jawaban atas semua masalah. Sebab Alkitab mengubah cara berpikir seseorang. Sebab bagi Alkitab sederhana, kalau cara berpikirmu berubah, maka keadaanmu satu kali akan berubah. Sebelum baca Alkitab, Anda ini putus asa. Sebelum baca Alkitab, Anda ini penakut. Sesudah baca Alkitab, Anda percaya Yesus. Itu dahsyat luar biasa. Sekarang Anda tidak lagi putus asa, Anda punya pengharapan. Sekarang Anda tidak lagi jadi penakut, pengecut, tapi Anda menjadi orang yang berani dalam iman. Lihat, Alkitab mengubah cara berpikir seseorang. Dan ketika cara berpikir orang itu berubah, penuh pengharapan, penuh iman, maka dia akan melakukan hal-hal yang dulunya dia tidak akan pernah lakukan. Dulunya Anda ini hidup salah. Anda ini buat dosa, bisnis salah, sehingga Anda punya masalah. Waktu Anda mulai belajar Alkitab, tiba-tiba Anda temukan bahwa Tuhan memberkati orang bukan dalam dosa, tapi Tuhan lebih bisa memberkati orang dalam kebenaran. Dan ketika Anda mulai berubah cara bisnis Anda, cara berpikir Anda mengubah cara Anda berbisnis, dan Anda akan melihat bahwa keadaan Anda berubah, berkat Tuhan turun dalam hidup Anda. Coba Anda lihat Daniel pasal 4. Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat yang ke-28. Daniel pasal 4 ayat yang ke-28 mulai. Jadi satu kali Nebukadnezar punya mimpi. Raja Nebukadnezar punya mimpi dan mimpinya ternyata nggak bagus. Daniel memberi arti bahwa satu kali Daniel berkata bahwa Raja Nebukadnezar, kamu akan mengalami apa yang engkau mimpikan. Dan percayalah itu bukan sesuatu yang enak, tetapi itu akan membawa kebaikan buat engkau. Nah, singkat cerita Daniel 4:28. Daniel pasal 4:28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Ayat 9. Sebab setelah lewat 12 bulan, jadi 1 tahun, ketika dia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Dan dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, perhatikan. Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Perhatikan. Waktu dan Nebukadnezar mengalami apa yang Tuhan katakan. Dia berkata, engkau akan tinggal bukan lagi di antara manusia, tapi engkau akan tinggal di antara binatang-binatang. Bukankah itu sama dengan anak bungsu? Anak bungsu tidak ada di antara manusia. Ada di mana? Kandang babi, di antara binatang. Perhatikan, berikutnya dia berkata, kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Jadi Nebukadnezar makan makanannya binatang. Perhatikan anak bungsu. Anak bungsu mau makan makanan babi. Jadi keadaannya sama persis. Sama persis. Seperti anak bungsu. Nebukadnezar mengalami apa yang Yesus katakan dalam peristiwa perumpamaan anak bungsu. Hidup seperti binatang. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Sebab makan saja makan binatang, nggak bisa makan sebab harus rebutan dengan binatang. Satu kehidupan yang rusak dan hancur. Satu kehidupan yang seperti sampah.
Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlaku. Sehingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya, perhatikan, menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Jadi dia persis seperti jadi binatang. Persis jadi binatang. Ayat 34, ini yang luar biasa. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan perhatikan, akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, membesarkan, memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Ayat 36 sekali lagi. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku. Kembalilah juga kepadaku kebesaran, kemuliaan, dan untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteri dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepada. Kapan Nebukadnezar dari raja jadi seperti binatang, dan dari binatang kembali lagi seperti seorang raja? Kapan? Nebukadnezar berkata, ketika akal budiku kembali lagi kepada. Anda lihat, perubahan cara berpikir, ini yang harus kembali. Perubahan cara berpikir akan menjadi permulaan perubahan sebuah keadaan. Hari ini kita dengar firman dan firman dan firman dan firman. Jangan pernah puas dengan firman. Terus ngalami firman. Kenapa? Sebab itu mengubah cara berpikir kita. Dan kalau cara berpikir kita berubah, maka satu kali keadaan kita akan berubah. Yang kedua, perubahan cara berpikir adalah permulaan dari perubahan sebuah keadaan. Perubahan cara berpikir bukan segala-galanya. Perubahan cara berpikir bukanlah akhir dari segala-galanya. Perubahan cara berpikir hanyalah permulaan. Tetapi permulaan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah yang kedua. Saya sudah mengubah cara berpikir, Pak. Bagus. Tetapi cara berpikir yang berubah perlu diikuti, perlu di follow up dengan langkah yang kedua. Langkah kedua apa yang dilakukan oleh anak bungsu? Lihat ayat 18. Ayat 18 berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Perhatikan kata akan. Garis bawahi kata akan. Kata akan berarti dia mulai membangun sebuah keinginan. Dia mulai mengambil sebuah keputusan. Jadi cara berpikir yang berubah itu perlu sebagai permulaan. Tetapi bukan akhir dan bukan segala-galanya. Saya sudah mengubah cara berpikir, keadaan saya belum berubah. Tunggu dulu. Sebab harus diikuti yang kedua. Yang kedua adalah ambillah keputusan yang sesuai dengan perubahan cara berpikir. Perasaan kita harus mengikuti pikiran kita. Sekali lagi ya. Perasaan kita harus mengikuti pikiran kita, baru kemudian kita bisa membuat sebuah keputusan. Perubahan cara berpikir itu mengubah otak, mengubah pikiran, tidak mengubah hati. Seringkali ada banyak orang tahu apa yang benar. Tahu. Tetapi waktu disakiti, tahu harus mengampuni. Otaknya bilang mengampuni. Tapi hatinya berkata, tunggu dulu bos. Ini nggak gampang. Orang Manado bilang, cak gampang ini. Ini nggak gampang, ini ngampuni. Wah, hati masih panas Tuhan, tunggu dulu. Nah, ternyata pikiran selalu tidak selaras dengan hati, perasaan. Oleh sebab itu, Anda nomor 2 harus mengambil keputusan. Anda harus mengubah bukan hanya pikiran, tapi pikiran yang berubah harus membuat perasaan mengikuti kita. Daud pernah berkata begini, bangunlah hai jiwaku,
Pujilah Tuhan, hai jiwa. Kata bangunlah, hai jiwaku, berarti jiwanya lagi tidur. Jiwanya lagi tidur, rohnya yang kemudian bangun dan berkata, bangun, jiwa bangun. Roh bangun, belum tentu jiwa bangun. Makanya roh harus membangunkan jiwa. Sama. Pikiran yang ada dalam roh seringkali sudah berubah. Tetapi keinginan kehendak selalu nggak berubah. Kita selalu tunggu keadaan berubah dulu baru saya mau. Terbalik. Anda harus mau dulu. Baru Anda akan melihat keadaan berubah. Anak bungsu ini berkata, aku akan. Jadi dia mulai membangun kehendaknya. Dia mulai mengubah perasaannya sesuai dengan pikiran yang berubah. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ayat 18 berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Keinginan. Tapi tiba-tiba ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Oh, keinginan tidak berdiri sendiri. Keinginan harus disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan keinginan atau keputusan yang kita ambil. Jadi nomor 2 itu ada 2 sisi. Sisi A, sisi B. Ketika cara berpikir kita berubah, maka nomor 2, langkah kedua adalah kita harus mengambil keputusan sesuai dengan perubahan cara berpikir. Keinginan kita harus ada, tetapi keinginan juga harus disertai dengan perbuatan. Ada orang cara berpikir berubah, keinginannya ada berubah, sehingga perbuatannya nggak ada. Tapi ada orang pikirannya sudah berubah, keinginannya sudah ada, saya mau, tapi nggak pernah maju-maju. Ya udah tunggu besok dah, tunggu besok. Iya ya, enak ya begitu. Iya saya sih mau sih, tapi gimana ya? Aduh, susah ya, gimana ya? Nanti salah ya. Ya gitu terus. Sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan. Itulah yang saya sebut sebagai komitmen. Komitmen itu bukan hanya keputusan. Tetapi komitmen adalah tindakan yang menyertai keputusan. Itu komitmen. Komitmen itu bukan hanya mengambil sebuah keputusan. Tetapi tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Waktu kita mengambil keputusan untuk setia kepada satu pasangan, maka tindakan kita harus sesuai dengan keputusan yang diambil. Kalau tindakan kita tidak sesuai dengan keputusan yang kita ambil, namanya bukan komitmen. Orang disuruh berkomitmen, artinya keinginan dan tindakannya ditaklukkan pada sesuatu. Makanya ketika kita berkomitmen, kita melakukan bukan apa yang saya suka. Saya melakukan bukan apa yang saya mau. Seringkali ketika kita berkomitmen, kita melakukan apa yang saya tahu benar. Sekali lagi ya, komitmen yang benar adalah saya bukan cuma seringkali saya melakukan bukan apa yang saya suka. Kalau kita berkomitmen seringkali apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang saya mau. Kalau tanya daging saya ya nggak mau. Kalau tanya keinginan saya nggak mau. Tetapi saya tetap melakukan karena saya percaya itu adalah sesuatu yang benar. Itu komitmen. Sehingga keputusan dan tindakan kita itu selalu sesuai. Mau merubah keadaan, sederhana. Cara berpikir harus berubah. Tapi yang kedua, keputusan, keinginan kita harus juga berubah. Dan keputusan dan keinginan yang berubah harus disertai dengan tindakan yang sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Itu komitmen. Suka nggak suka, rugi nggak rugi, Anda tetap harus lakukan. Sebab saya mau melakukan sesuatu yang benar, bukan apa yang saya suka. Yang ketiga dan yang terakhir. Yang ketiga dan terakhir buat saya sederhana begini. Ketika cara berpikir kita berubah, maka yang kedua kita harus punya komitmen. Artinya buat keputusan. Buat punya keinginan yang sesuai dengan perubahan cara berpikir dan tindakan yang menyertai dengan keinginan keputusan yang kita ambil. Tapi yang ketiga,
waktu dia mulai ngambil keputusan dan dia bangkit kembali kepada Sang Bapa, Alkitab berkata dia kembali kepada Sang Bapa. Dia kembali ke rumah Bapa. Yang ketiga, perubahan butuh teladan. Yang ketiga, perubahan butuh teladan. Kata Bapa dalam bahasa asli Yunani, dalam bahasa asli Ibrani juga sama. Ak yang berarti sumber. Kata Bapa itu berarti sumber. Bapa itu berarti sumber perlindungan. Bapa itu berarti sumber cinta dan kasih sayang. Bapa itu sumber identitas seseorang. Bapa itu sumber berkat. Bapa itu sumber sebuah kehidupan. Bapa itu sumber. Dan salah satu arti dari sumber adalah teladan. Bapa itu sumber dari sebuah keteladanan. Gini Bapak Ibu, orang boleh berubah. Tapi kalau dia tidak pernah tahu bagaimana harus berubah, bagaimana contoh perubahan, maka dia tidak akan pernah berubah. Saya mau berubah, Pak. Tapi berubah seperti apa? Kita kan butuh teladan untuk berubah. Makanya kisah hidup orang itu sangat menginspirasi. Kenapa kisah hidup orang sangat menginspirasi? Gampang. Kalau dia sudah melewati banyak hal sulit tapi dia bisa menang. Menginspirasi. Kenapa menginspirasi? Sebab dia bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dia sekarang bisa menjadi teladan. Sebab orang selalu butuh contoh. Orang butuh teladan. Tanpa contoh dan teladan, kita tidak tahu harus kemana kita mengalami perubahan. Harus seperti apa saya berubah? Jadi orang baik. Orang baik itu apa? Orang baik itu apa? Saya selalu bilang begini. Anak kecil tidak pernah mendengar dengan telinga. Anak kecil itu selalu mendengar lewat mata. Bapak ini aneh. Masa anak mendengar bukan lewat telinga, tapi mendengar lewat mata? Maksud saya begini, mendengar ya lewat telinga. Tapi anak kecil bukan melakukan apa yang orang tuanya katakan supaya dia lakukan. Tapi anak kecil melakukan apa yang dia lihat orang tuanya lakukan. Semoga Anda setuju. Anak kecil tidak pernah melakukan apa yang dia dengar orang tua suruh katakan. Tapi anak kecil selalu melakukan apa yang dia lihat orang tuanya katakan. Jadi mohon maaf ya, gini bapak-bapak, bapak ibu ya. Kalau Anda bapak merokok misalnya, Anda bapak perokok. Anda bilang sama anak-anak, Anda masih kecil, nak sini. Sambil merokok Anda bilang, nak, dengar papa ya, dengar papa, nak, aduh, lihat ini rokok ini namanya, nak, aduh, jangan ya nak sama anak laki-laki. Nak, seumur-umur, jangan kayak bapakmu ya, nak, aduh, bapak ini sudah terjebak sama binatang satu ini, nak. Aduh, susah lepasnya minta ampun, nak. Susah lepas. Bapak nyesel banyak uang habis dibakar gara-gara binatang satu ini, tapi mau lepas susah. Makanya bapak bilang sama kamu, nak, sambil Anda ngerokok. Anda bilang, nak, jangan ikut kayak bapak ya, nak, jangan pernah sentuh ini barang satu ini. Menurut Anda, kalau anak itu besar, dia ngerokok atau tidak? Kemungkinan besar dia merokok. Sebab anak bukan melakukan apa yang orang tua katakan. Anak melakukan apa yang orang tua lakukan. Anak tidak melakukan apa yang orang tua katakan. Anak itu melakukan apa yang orang tua anak tidak melakukan apa yang orang tua katakan. Anak itu melakukan apa yang orang tua itu lakukan. Ada orang bilang begini, aduh anak saya Pak, nakalnya minta ampun Pak, aduh nggak tahu ikut siapa. Dalam hati saya bilang, ya kalau bukan ikut papanya, ikut mamanya lah. Jelas. Anak tidak melakukan apa yang orang tua katakan. Anak melakukan apa yang orang tua lakukan. Sebab mereka menjadi teladan. Anak bungsu ini kembali ke rumah Bapa. Sebab dia butuh teladan. Dia butuh contoh. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini. Untuk apa? Jadi teladan dari Bapa. Untuk menunjukkan ini loh Bapa yang sesungguhnya. Dengan kata lain, ketika kita melihat Yesus, kita melihat teladan. Tuhan Yesus jelas sekali dalam Yohanes 14 berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Artinya kalau Bapa bicara soal teladan, kalau Yesus baik, kamu harus baik. Kalau Yesus tetap baik sekalipun disakiti, mari kita tetap harus baik sekalipun disakiti. Kalau Yesus mengampuni sekalipun dilukai, maka kita juga harus mau mengampuni sekalipun Yesus dilukai. Kita dilukai. Sebab kita punya teladan. Kalau Yesus setia,
Kita harus setia. Kalau Yesus memberi, kita harus memberi. Kalau Yesus memegang komitmen, kita juga harus memegang komitmen. Kalau Yesus lurus hidupnya, kita juga harus lurus hidupnya. Kalau Yesus berbuat adil kepada orang yang tertindas, maka kita juga harus berbuat adil kepada orang tertindas. Butuh teladan, itulah teladan Anda dan saya. Kita nggak boleh lari dari situ. Kita harus menjadi teladan. Dan teladan yang paling luar biasa, Anda tahu kemana? Dia kembali ke rumah Bapa. Kenapa harus ketemu Bapa di rumah? Sebab rumah selalu bicara tentang satu atmosfer kasih. Rumah selalu bicara tentang atmosfer kasih. Rumah bicara tentang kasih. Di dalam kasihlah baru kita bisa mengalami sebuah pemulihan. Dalam atmosfer kasihlah baru kita bisa mengalami sebuah kesembuhan. Dalam atmosfer kasihlah baru kita kemudian bisa mengalami sebuah kekuatan. Dalam atmosfer kasihlah baru kita bisa mengerti arti sebuah penghiburan. Anda mau berubah. Lingkungan Anda, nomor satu, atmosfer di sekitar Anda. Bangun atmosfer hadirat Tuhan. Bangun atmosfer rumah. Daud adalah orang yang tertolak, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kenapa Daud sampai pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jangan-jangan Daud merasa pernah ditolak oleh orang tuanya. Saya juga nggak tahu waktu Samuel bilang sama Isai, ayah Daud, kumpulkan semua anak-anakmu. Ternyata Isai mengumpulkan semua anaknya, kecuali satu anak yang dia tidak kumpulkan. Siapa? Daud. Seakan-akan Daud itu dibuang. Seakan-akan Daud itu tidak lagi berharga bahkan bagi orang tuanya sendiri. Saya mau bilang, Daud seperti anak bungsu. Hari itu mungkin dianggap sampah oleh keluarganya. Dianggap sampah oleh ayahnya. Dianggap sampah oleh kakak-kakaknya. Dipandang tidak berarti. Alkitab berkata Daud yang bilang sendiri, aku mengembalakan 2-3 ekor domba. 2-3 ekor domba. Dijaga oleh anak remaja. Tempat yang berbahaya. Daud sendiri pernah berkata bahwa waktu dia mengembalakan domba, dia harus melawan singa dan beruang. Artinya dia ada di tempat berbahaya. Orang tua mana yang rela untuk membiarkan anaknya yang masih remaja jaga cuma 2-3 ekor domba di tempat yang berbahaya. Sama seperti anak bungsu. Kenapa cuma dikasih 2-3 ekor? Padahal dia punya pegawai yang jaga 100 ekor. Kenapa 2-3 ekor nggak ditaruh di pegawai yang jaga 100 ekor? Ketambahan 2-3 ekor nggak ada bedanya. Kenapa anaknya yang harus jaga? Jangan-jangan dia dibuang. Cuma dikasih 2-3 ekor supaya kalau orang tuanya, dombanya hilang. Nggak rugi-rugi banget. Artinya anak itu dianggap kurang harga, kurang nilai dibandingkan binatang. Sama seperti anak bungsu. Anda mungkin ada di sampah hari ini. Anda mungkin ada dibuang hari ini. Anda mungkin sementara lirik pun orang tidak mau. Daud menjadi orang yang terbuang. Dia ada di Gua Adulam. Gua Adulam adalah gua di mana penuh dengan orang pelarian, orang stres, dikejar utang, orang depresi. Dia jadi rajanya di antara mereka. Raja di antara orang depresi berarti orang paling depresi di antara semua orang depresi. Jadi raja di antara semua orang stres berarti dia paling stres di antara semua orang stres. Raja di antara semua pelarian dan orang hukuman berarti dia pelarian yang paling hebat di antara semua pelarian. Anda lihat, itu sebabnya Daud sekalipun ketika dibuang, Daud punya satu obsesi. Tahukah Anda obsesi Daud? Baca Mazmur. Lihat obsesi Daud terbesar. Anda akan temukan satu hal. Apa itu? Rumah. Berkali-kali Daud berkata, dia rindu rumah. Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang kuinginkan, satu hal yang kurindukan, dan itu yang kuminta kepada Tuhan, kata Daud. Dia berkata apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahannya, menikmati rumahnya. Daud itu kepengen rumah, Bapak Ibu. Sebab rumah bicara tentang kasih.
Rumah bicara tentang penerimaan. Dalam Mazmur pasal 42 ketika dia berkata bahwa seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan engkau. Kemudian berkata, aku akan berjalan maju, mendahului semua orang-orang, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dia itu kepengen rumah. Anak bungsu itu harus kembali ke rumah. Rumah bicara tentang kasih. Dan waktu dia sampai di rumah, sang bapak berlari lebih dahulu, memeluk sang anak bungsu. Dan yang paling hebat, dia bukan memberi jubah, dia bukan cuma memberi cincin, dia beri kasut. Dia memotong anak lembu tambun. Bagi kita orang Kristen, setiap kali ada darah yang tertumpah, itu bicara soal sacrifice, pengorbanan. Tapi hari itu, sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah sacrifice, tiba-tiba Tuhan Yesus menerjemahkan agak berbeda. Kenapa anak lembu tambun itu dipotong? Apakah demi korban keselamatan bagi sang anak bungsu yang kembali? No. Anak lembu tambun itu dipotong sebagai sebuah sukacita perayaan. Oh, Bapak Ibu. Rumah ada celebrate of love, ada perayaan kasih Tuhan yang besar. Tadi pagi waktu saya share dengan beberapa teman ayat ini, saya nangis tadi pagi. Saya nangis. Saya bayangkan ketika sang Bapak bukan sacrifice, tapi sang Bapak menjadikan itu sebagai sebuah the celebration of love. Satu perayaan kasih. Satu sukacita besar. Makanya dia berkata ya, satu orang diselamatkan. Seluruh sorga bertempik sorak. Perubahan terjadi bukan di tempat biasa. Perubahan terjadi di tempat di mana kasih Tuhan berkelimpahan. Saya diberitahu oleh Tante Hilda, saya juga lihat Zoom yang lalu, teman-teman yang ada di LP, teman-teman yang ada di manapun juga. Hari ini saya mau berdoa dan impartasikan. Biar di tempat Anda masing-masing ada kasih Tuhan yang hari ini tercurah dengan dahsyat. Hari ini rayakan kasih Tuhan. Anda rayakan kebaikan Tuhan. Anda merayakan pelukan Tuhan. Anda nikmati penuhnya hadirat Tuhan dalam hidupmu. Engkau boleh ada di tempat sampah tadi. Engkau boleh ada di kandang babi tadi. Mohon maaf. Engkau ada di tempat terbuang tadi. Engkau ada di tempat rusak, hancur tadi. Tapi izinkan hadirat Tuhan membuat engkau menerima rumah hari ini. Rumah di mana hadirat Tuhan penuh dan penuh dan penuh dan penuh mengalir dalam hidup Anda. Izinkan kasih Tuhan mengalir penuh dalam hidup Anda hari ini. Celebrate, rayakan kebaikan Tuhan. Rayakan kebaikan Tuhan. Maka Anda akan melihat dimanapun Anda berada, Anda akan mengalami surga hari ini. Sekalipun orang bilang tempatmu adalah tempat sampah, tapi engkau mengalami surga di sana. Sekalipun orang bilang tempatmu adalah tempat buangan, tapi justru engkau mengalami surga di situ. Sebab kasih Tuhan yang dahsyat tercurah dalam hidup Anda. Saya akhiri firman Tuhan, sharing firman Tuhan saya kepada Anda. Mari izinkan kita sama-sama berdoa sebentar. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus. Pengorbanan Kristus. Bukan hanya sacrifice, bukan hanya persembahan korban. Tapi pengorbanan Kristus menjadi the celebration of love. Menjadi sebuah perayaan kasih. Sebab di situ kami menemukan kasih Bapa yang sangat besar. Lebih besar daripada semua dosa kami. Lebih besar daripada semua kesalahan kami. Lebih besar daripada semua masalah kami. Lebih besar daripada semua kebutuhan kami. Lebih besar daripada semua sakit penyakit kami. Lebih besar daripada semua ketakutan kami.
lebih besar daripada semua keadaan kami, lebih besar daripada semua lawan-lawan kami. Sungguh, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dialah ku penuh melimpah. Tuhan, biarkan kami mengalami kasih-Mu yang besar hari ini sekali lagi. Kasih-Mu yang besar. Sehingga kami menemukan rumah. Apakah kami ada di kantor, apakah kami ada di tempat tinggal, apakah kami ada di mana saja kami berada. Biarkan hari ini sorga itu turun dalam hidup kami. Sebab kasih Tuhan yang besar kami alami. Dan lewat memandang Engkau, kasih Tuhan yang besar, kami punya teladan untuk mengalami sebuah perubahan. Tujuan arah kami untuk berubah adalah jadi sama seperti Yesus. Memberkati teman-teman Priscilla Aquila. Memberkati teman-teman semua yang ada di mana saja, di daerah-daerah. Engkau berkati setiap hamba-hambamu. Teman-teman yang ada di LP, Engkau memberkati mereka. Itu bukan tempat sampah, tapi kami percaya sampah masyarakat. Tapi kami percaya hari ini mereka mengubah tempat sampah masyarakat menjadi sorga di mana perubahan itu terjadi. Rumah di mana mereka mengalami pelukan Tuhan. Rumah di mana mereka mengalami hadirat Tuhan. Rumah di mana mereka mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi dalam seluruh hidupmu hari ini. Sampai selama-lamanya. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.